Halo kawan pajak, Sam- jumpa lagi dengan saya Sutarmo dari Penjeluk Pajak KPW Pratama Jakarta Kebun Jeruk 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video tutorial untuk di Cortex, yaitu tutorial KSWP. Ya. Bagi kawan pajak yang mungkin membutuhkan saat akan melakukan mungkin transaksi ataukah mengikuti pengadaan, biasanya dibutuhkan ada namanya KSWP, si status wajib pajak. Nah, konfirmasi status wajib, konfirmasi status wajib pajak ini, konfirmasi status wajib pajak ini sekarang sebelumnya menggunakan DJP online, saat ini menggunakan Cortex ya. Oke, karena menggunakan Cortex, maka tentunya ini adalah hal baru ya bagi rekan pajak semua. Nah, sebelumnya kami menyampaikan PSBB ini disclaimer on ya bahwa ini adalah kondisi pada saat direkam video ini adalah tanggal 27 Maret 2025. Jadi ada kemungkinan ada perubahan nanti mungkin di dalam ke depannya siapa tahu terkait dengan teks. Namun demikian, tentunya tentunya tidak secara signifikan tidak akan ada perubahan ya. Nah, baik. Bagaimana dan cara apa namanya membuat KSWP di Cortex? Mari kita lihat dalam apa namanya video ini ya. Pertama kita mengakses situs Cortex DJP. Bagaimana kita sudah semua mungkin sudah tahu ya. Untuk mengakses Cortex DJP, alamatnya adalah di cortexdjp.pajak.go.id. Nah, untuk menggunakan Cortex ini dalam rangka KSWP harus menggunakan akun orang pribadi, ini akun pribadi ya, pribadi maksudnya, atau akun PIC untuk badan. Jadi ada kalanya KSWP ini dibutuhkan oleh orang pribadi atau oleh badan. Nah, dalam hal badan, maka tetap loginnya menggunakan penanggung jawab dari badan tersebut atau PIC dari perusahaan tersebut. Jadi tidak bisa login langsung menggunakan NPWP badan, namun harus login menggunakan akun pribadi si penanggung jawab atau PIC-nya. Nah, untuk login menggunakan isikan nick ya, nick dan kemudian kata sandi. Kita semua tahu bahwa untuk di Cortex NPWP adalah 16 digit dan untuk orang pribadi NPWP menggunakan NIK. Jadi tidak lagi menggunakan NPWP 15 digit, namun menggunakan NIK untuk orang pribadi. Nah, karena untuk SPP harus menggunakan NIK login orang pribadi ataupun orang pribadi sebagai PIC untuk badan, maka berarti menggunakan NIK ya. Kemudian setelah kita masukkan NIK dan password atau kata sandi, selanjutnya masukkan captcha di sini ya berupa angka, kemudian setelah itu klik login. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dari beberapa menu di atas ini, kita akan untuk KSWP kita memilih klik menu layanan wajib pajak. Ya. Kemudian dari layanan wajib pajak kita memilih lagi layanan administrasi. Nah, setelah klik layanan administrasi, ada tuh di samping kanan sampingnya itu ada menu lain ya, anak menu ya, submenu. Nah, dari itu kita pilih lagi eh, buat permohonan layanan administrasi. Untuk KSPP kita milih buat permohonan layanan administrasi. Setelah itu akan ada pilihan seperti ini ya, seperti ada AS.01, 03, dan seterusnya. Nah, untuk SPP, maka kita milih AS.01, kita klik dulu, jangan lupa. Pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, setelah kita klik yang di AS.01, maka di bagian tengahnya akan muncul sub layanan ya dari AS.01. Di AS.01 atau pemenuhan kewajiban perpajakan ini ada banyak ya, ada beberapa layanan ya. Nah, di antaranya ada SKF, ada KSWP,
ada validasi, dan lain-lain. Termasuk di sini ada untuk yang kepala daerah. Nah, kali ini karena kita video ini adalah terkait dengan KSWP atau konfirmasi status wajib pajak, maka kita pilih AS titik 01 strip 02 ya, yang di bagian tengah ini yang sudah kami lingkari. Kita klik ya. Setelah kita klik, nanti akan muncul seperti ini atau jendela atau apa namanya pop up ya di tengah layar. Intinya adalah konfirmasi apakah kita akan eh, membuat konfirmasi wajib pajak ini ya. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Nah, untuk setelah itu untuk kita ngecek itu juga bisa itu belum selesai ya. Jadi kita dari klik layanan administrasi, kemudian masuk lagi ke permohonan belum disimpan, belum disampaikan. Nah, saat ini tidak perlu juga melalui ini ya. Ada juga cara dia biasanya nanti akan muncul lagi secara otomatis untuk melanjutkan dari eh, pengajuan pengajuan ke SPP. Tapi dalam hal mungkin ada jeda ya, ini bisa dilihat lagi di sini layanan wajib pajak administrasi, kemudian pilih permohonan belum disampaikan. Artinya permohonan ke SPP ini belum tuntas ya, belum selesai. Nah, terkadang kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, teman pajak mengajukan, itu biasanya sudah ada sih di layarnya apa namanya lanjutnya kemana gitu ya. Tapi boleh juga melalui menu ini, atau bisa juga melalui eh, di kasus saya. Nah, ini kita lihat di sini layanan administrasi, kemudian permohonan belum disampaikan. Setelah itu di sini akan ada ya, ada menu-menu yang apa namanya jenis kasus atau permohonan yang belum disampaikan. Nah, kemudian di sini kita geser ke kanan untuk memastikan ya, kita pilih permohonan yang ingin kita proses yang mana. Nah, di sini ada LA, titik 01, titik 02, konfirmasi status wajib pajak. Nah, berarti kan ini yang bawah ini ya, yang baris kedua. Kemudian kita klik pilih pada permohonan yang ingin kita diproses. Kemudian tampilannya akan seperti ini ya. Jadi untuk mencapai tampilan ini bisa tadi dengan cara yang saya sampaikan ini atau dengan dari kasus saya di portal saya, kasus saya gitu. Itu ada juga bisa di situ. Nanti muncul seperti ini juga sama. Atau terkadang kalau sekarang itu juga bisa begitu tadi menyampaikan klik simpan itu juga akan muncul di tampilan menu seperti ini. Jadi ada beberapa cara untuk sampai ke dalam step ini ya. Dan karena memang step ini harus dilalui. Oke, kemudian tampilannya seperti ini ya, detail permohonannya apa itu apa namanya di informasi umum. Namun kita tidak milih informasi umum, kita pilihnya klik alur kasus. Ya, ingat di sini kita pilih klik alur kasus. Setelah itu ada isian seperti ini ya. Nah, untuk ada tombol unduh tapi itu tidak harus ya, tidak harus melakukan unduh formulir karena itu hanya untuk tampilan saja ya. Kita agar kita tahu seperti apa sih nanti permohonannya gitu ya. Jadi di situ tapi tidak harus kita download. Itu hanya cukup kita isi beberapa apa kotak-kotak yang nanti itu juga cukup. Tidak harus kita unduh formulirnya karena memang itu sebenarnya hanya semacam tampilan permohonan kita tuh nanti akan seperti apa gitu. Oke, kalau saya lebih milih untuk tidak mengunduh, tapi kalau mengunduh nanti akan ada contoh formulirnya seperti apa. Ya, dan di sini akan muncul ya, klik keluar kasus ya, pemenuhan wajib pajakan, KSWP, tanggalnya tanggal berapa, majukannya dan NPWP atau NIK-nya berapa. Seperti ini bentuk formulir kalau kita tadi unduh ya. Kita skip aja. Nah, ini rincian isiannya ya. Yang ini sudah otomatis terisi. Ya, karena ini memang sudah otomatis terisi ya, sesuai dengan pilihan kita sebelumnya. Kemudian, nah ini yang mungkin yang perlu kita isi ya. Setelah itu ada misalnya nama instansi pemerintah atau pemberi layanan publik. Ya. Ini misalnya kata kecamatan Ciledug. Tapi dalam hal misalnya teman pajak membutuhkan untuk pengadaan misalnya, yang untuk pengadaan dan itu yang mengadakan adalah LKPP ya, tulis saja di situ LKPP misalnya, ke lembaga apa gitu, yang memang membutuhkan KSPP. Kemudian nama yang publik di sini misalnya kalau di sini contohnya berdasarkan CPNS ya dalam hal dia
mensyaratkan KSVP. Misalnya untuk pengadaan ya berarti di sini untuk pengadaan barang dan jasa. Tahun pajaknya tahun karena kita 2025 yang maka tahun 2025. Ini kota, kabupaten tanda tangannya ya ini eh, kawan pajak semua adanya di mana? Kalau dia terdaftar di Jakarta Barat ya Jakarta Barat. Jadi kalau terdaftar di Bonjoluk satu kan berarti dia kotanya adalah Jakarta Barat. Tapi kalau misalnya di Depok Cimanggis ya berarti kotanya Kota Depok dan seterusnya. Itu tadi yang perlu diisi. Kemudian eh, simpan isian ya. Di sini ada pilihan simpan isian. Kita klik simpan. Kalau sudah tersimpan dan nggak ada masalah, maka akan ada notifikasi sukses. Save was successful. Jadi berarti kita sudah berhasil menyimpan data-data tadi ya. Dari mulai tujuan instansinya kemana, kita eh, SWP ini untuk apa, ya itu ada. Sudah kita ya. Termasuk juga tahun pajaknya. Ya. Nah, setelah tersimpan ya, maka akan ada seperti ini. Refresh penurunan kewajiban pajakan. Nah, nanti di KSWP itu ada beberapa ya, ada beberapa seperti ini ya, ada status submit income tax return gitu ya. Ini centang satu biru. Nah, nanti kalau rekan pajak mungkin beda-beda nanti, ada beberapa baris ya. Di sini kan karena yang kebetulan ini yang digunakan adalah orang pribadi, maka hanya ini saja syaratnya, yaitu sudah melaporkan SPT tahunan, PPH. Nah, centang biru begini itu artinya bahwa dia sudah melaporkan SPT. Ada kalanya, kalau misalnya mungkin rekan pajak adalah PKP, ya mungkin nanti di bawahnya akan ada yang lainnya lagi, misalnya untuk PPN. Atau ada utang pajak, dan seterusnya. Nah, itu tergantung masing-masing wajib pajak yang mengajukan. Tapi prinsipnya, kalau memang ini sudah memenuhi syarat, ya kita kan untuk satu SPP kan diantaranya adalah lapor SPT tahunan, lapor SPT massa, PPN dalam hal dia PKP, tidak ada utang pajak, dan seterusnya. Kalau misalnya di sini masih belum tercentang, sementara kita yakin bahwa kita sudah melaporkan SPT misalnya, atau sudah menyelesaikan melaporkan kewajiban kita, tinggal di refresh saja pemenuhan kewajiban pajakan ini. Klik refresh. Nanti harusnya akan ada update. Nah, selanjutnya ya, setelah tadi konfirm apa namanya, refresh pemenuhan kewajiban pajakan, nah di sini ada dokumen keluar CITAS, ada permohonan keterangan status wajib pajak, create PDF dulu. Kita create PDF untuk membuat dokumen KSVP. Jadi tetap langkah ini harus kita apa lakukan ya agar nanti berhasil penyampaian atau submit SKSVP-nya. Create PDF ya, setelah create PDF nanti ada lagi isian seperti ini. Jadi yang wajib diisi adalah yang bertanda bintang di sini. Biasanya yang sudah wajib sudah ada tulisannya, ada yang misalnya klasifikasi boleh diisi segera misalnya. Aslian dokumen original. Oke, kemudian file dokumennya diisi permohonan keterangan status wajib pajak. Kemudian setelah itu ya di sini ada jenis pajak, kosongin saja tidak apa-apa. Ini tidak harus diisi kalau ini. Tapi kecuali dalam hal lain mungkin perlu diisi ya, mungkin misalnya SKB. Kalau di sini karena SWP mungkin tidak perlu kita isi tidak apa-apa. Dan klik simpan. Simpan, kemudian nanti akan sukses dokumen created successfully. Sudah, dokumen sudah terbuat ya. Kemudian klik, jangan lupa klik sign. Jadi eh, setelah tersimpan, maka kita harus mengklik sign, itu untuk menandatangani permohonan ya. Jadi tadi itu berarti sukses membuat suratnya, permohonannya, tapi belum ditandatangan. Nah, untuk penandatanganan jangan lupa bahwa rekan pajak pegawai pribadi sebelumnya harus sudah punya sertifikat elektronik, yaitu melalui menu portal saya, pengajuan kode transaksi atau sertifikat digital atau sertifikat elektronik. Nah, saat sudah memiliki itu, nah, maka nanti baru bisa melakukan penandatanganan di Cortex untuk pengajuan KSWP ini. Nah, eh, itulah kenapa yang harus mengajukan, yang bisa mengajukan adalah pribadi, karena pribadi dalam konteks yang punya tanda tangan adalah orang pribadinya. Jadi meskipun ini mungkin ada yang mengajukan KSPP untuk perusahaan atau badan, maka yang mengajukan tetap melalui impersonate orang pribadinya atau si penanggung jawabnya.
Kenapa? Karena yang melakukan tanda tangan nanti adalah si penanggung jawab tersebut. Badan tidak punya tanda tangan elektronik di Cortex, berbeda dengan atau mana aplikasi sebelumnya ya di JP Online yang sertifikat elektroniknya berupa file. Kalau sertifikat elektronik yang ada di Cortex itu berupa sudah terintegrated, tinggal memasukkan password saja atau passphrase saja. Nah, jadi kita di sebalik kita lanjutkan dengan klik sign di sini atau untuk menandatangani permohonan. Nah, nanti pada saat klik sign nanti ada pilihan seperti ini ya. Jadi dalam penandatangan kode otorisasi DJP kita pilih ya. Kemudian NPWP nanti akan otomatis ya, ini grup nicknya. Kemudian signer password. Nah, silakan masukkan passphrase atau password untuk penandatanganan. Dalam hal dibedakan antara password login dan passphrase atau penandatanganan, silakan menggunakan yang passphrase atau yang untuk penandatanganan. Kemudian setelah itu simpan dan eh, simpan. Itu klik simpan ya. Setelah itu berhasil, maka akan ada tulisan seperti ini. Ya, sukses. The document signature is being processed. Jadi sedang proses untuk menandatangan. Nah, akan ada notifikasi seperti ini dalam proses. Nah, kalau sudah berhasil, ya akan ada tulisan seperti ini. Sukses. Dokumen successfully signed. Jadi di sini kan ada jumlah penandatangan satu. Nanti di sini juga nih yang tanda tangan udah berapa. Kalau udah berhasil, selain ada tulisan sukses juga di sini ada satu gitu penanda tangan. Oke, kalau sudah tanda tangan belum selesai ya, masih ada satu kali langkah terakhir yaitu submit. Klik submit yang di bawah itu untuk menyampaikan permohonan. Jadi ibaratnya kayak ini kita sudah buat permohonannya, udah buat suratnya nih, surat tanda tangan nih, tadi udah tanda tangan. Nah sekarang dan kita kirimkan permohonan ini ke sistem DJP dengan cara mensubmit. Jadi create itu untuk membuat ini suratnya, submit ini untuk mengirimkan permohonan KSWP ini ke sistem DJP. Nah, nanti setelah submit berhasil, maka ada informasi seperti ini. Kasus Anda akan dilakukan tindakan berikutnya secara otomatis dalam 5 detik harap ditunggu. Gitu. Akan ada notifikasi semacam ini lah. Mungkin akan dalam siapa tahu akan ada perubahan ya terkait dengan notifikasi. Tapi secara umum seperti ini, informasi bahwa silahkan tunggu gitu. Nah, kalau sudah berhasil, maka sukses dokumen create successfully. Akan ada notifikasi dokumen KSW berhasil dibuat. Nah, jadi setelah itu berhasil, maka sudah ada seperti ini, dokumen keluar, KSWB sudah dapat diunduh ya. Jadi auto by system. Selagi memang persyaratannya tadi diantaranya pelaporan SPT tahunan, SPT masa yang dia memiliki kewajiban tidak ada utang pajak, itu kemudian disampaikan, maka otomatis begitu submit berhasil, tidak lama akan dokumen KCP sudah dapat diunduh. Jadi tidak ada lagi kita nanya-nanya ke KPP, oh tolong KSWP saya apa sudah selesai, tidak ada lagi seperti itu. Cukup download dari Cortex ya. Ini tinggal download saja. Kemudian lanjut proses dengan klik lanjut ya. Nanti kasus sudah ditutup untuk memastikan bahwa kasus permohonan telah selesai. Ya, jadi nanti seperti apa contohnya adalah seperti ini. Setelah wajib pajak ya. Nanti di sini adalah kopnya adalah KPP tempat si wajib pajak tersebut terdaftar ya. Kemudian ini alamatnya di mana. Nah, ini sesuai dengan yang kita isi tadi. Tujuan ini adalah untuk ke instansi mana dan untuk layanan publik berupa apa gitu. Akan tercantum di SK, surat keterangan status wajib pajak sebagaimana yang tidak tadi kita input. Nah, selain itu juga kita bisa unduh dokumen tersebut di menu dokumen detail kasus ya di sini ada. Jadi setiap dokumen yang terbit itu akan ada di sini di Cortex wajib pajak semua. Oke. Jadi seperti itu sampai di sini untuk KSWP, permohonan KSWP semoga membantu dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.